إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayolah ikhwah, azakumullah. Sekarang saya akan jelaskan tentang kewajiban kita untuk taslim dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah bab yang kedua, kaidah dan prinsip dalam mengambil dalil. Poin yang kelima, berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin. Tidak menolak sesuatu dari Al-Quran Sunnah yang sahih, baik menolaknya itu dengan kias, analogi, perasaan, kasyf, iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia, sesuatu yang gaib, atau ucapan seorang syekh, atau pendapat imam-imam dan lainnya. Saya ulangi lagi, perhatikan. Berserah diri, taslim, patuh dan taat hanya kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam secara lahir dan batin. Tidak boleh kita menolak sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih, tidak boleh. Tidak boleh kita menolak sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Baik dia menolaknya dengan kias, analogi, atau dengan perasaan, atau mungkin dengan ra'yu, pendapat, atau dengan perasaan, atau dengan kasyf. Ini istilah orang-orang sufi ini, torekot, kasyf ini. Iluminasi atau penyingkapan tabir rahasia, sesuatu yang gaib. Atau ucapan seorang syekh. Kalau sudah datang Quran dan Sunnah, yang wajib kita ikut apa? Quran dan Sunnah dalil. Meskipun ada perkataan syekh. Atau pendapat imam-imam. Tadi sudah saya bawakan. Para imam mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, ikut siapa? Ikut siapa? Ikut sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Itu semua imam mengatakan demikian. Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Dalilnya Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Kemudian dalam surah Al-Hasyr surah 59 ayat 7 Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa saja yang datang kepadamu dari Rasul, kamu ambil. Dan apa yang dilarang, adalah kamu tinggalkan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras siksanya. Surah Al-Hasyr ayat 7. Jadi apa yang datang dari Rasul itu kita ambil, kita terima. Yang dilarang kita tinggalkan. Antum lihat di halaman 57 dalam syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang penjelasan kaidah yang kelima. Saya tambahkan dalil-dalilnya. Kata Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri rahimahullah yang wafat tahun 124 Hijriah, beliau berkata, "Minallahi risalatu wa 'ala rasulil balaghu wa 'alaina taslim." Allah yang menganugerahkan risalah, mengutus para rasul. Kewajiban Rasul adalah menyampaikan risalah dan kewajiban kita adalah tunduk dan taat. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Tauhid dalam sahihnya. Jadi kalau sudah dalil, kewajiban seorang muslim untuk terima dalil, nggak boleh ragu-ragu. Dan ini termasuk kewajiban taat. Dan orang yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada siapa? Kepada Allah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 80, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha." Barang siapa yang mentaati Rasul, maka sungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan, maka ketahuilah kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Allah juga berfirman dalam surah An-Nur ayat 51, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi yahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Dalam surah An-Nur ayat 51 Allah berfirman, hanya ucapan orang beriman apabila mereka diajak kepada Allah Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, dan mereka itulah orang beruntung.
Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab, surah 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, tidak ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang durhaka kepada Allah Rasulnya, maka sungguh ia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi kalau sudah datang dalil, kewajiban dia untuk sami'na wa ata'na. Enggak boleh pilih-pilih dari urusan mereka. Dan juga enggak boleh berbantah-bantahan. Kewajiban kita menerima dalil-dalil itu. Jadi ini saya bawakan ini supaya tambah jelas bahwa kita kewajibannya untuk taslim. Sami'na wa ata'na kepada dalil, bukan kepada ustadz, bukan kepada syekh, bukan kepada ulama. Kalau ada fatwa bertentangan dengan dalil, yang kita ikut apa? Dalil. Hatta para imam terdahulu sudah mengatakan kalau ada pendapatku menyalahi sunnah, buang pendapatku, ikuti sunnah Rasulullah. Kemudian kadang-kadang ada perkataan, kan kita wajib taat kepada ulil amri. Kalau ulil amri menyuruh untuk berbuat maksiat, wajib taat atau tidak? Tidak boleh taat. Yang menyuruh untuk merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Kewajiban kita mentaati Rasulullah SAW. Kita lihat ya penjelasannya di buku ini ada. Di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang Ahlussunnah taat kepada pemimpin. Jadi harus kita dudukkan ulil amri, kewajiban kita taat ulil amri ketika dia menyuruh yang apa? Yang ma'ruf. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat itu pada yang ma'ruf. Kalau maksiat enggak boleh taat. Seandainya ulil amri menyuruh untuk tidak boleh mengadakan sholat, kita nggak boleh taat. Karena apa? Karena yang menyuruh untuk sholat siapa? Allah dan Rasulnya. Perhatikan itu. Ini perhatikan masalah penting. Jadi Ahlussunnah taat kepada pemimpin, nasnya ada. Dan saya jelaskan juga di sini. Poin ke-75 halaman 571. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai yang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri dari kamu. Anda perhatikan di ulil amri enggak ada kalimat athi'u. Ya, yang ada athi'ullah wa athi'ur rasul. Wa ulil amri taat selama dia mengikuti siapa? Allah dan Rasulnya. Maka enggak ada kalimat athi'u di situ. Dia harus mengikuti ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya dia menyuruh yang ma'ruf, ya taat ma'ruf. Dia bikin aturan yang ma'ruf, ya taat. Seperti lampu merah, itu ma'ruf, maslahat, kewajiban untuk taat kita. Dan masih banyak lagi yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah itu. Kemudian Nabi bersabda SAW, la ta'ata fi ma'siyatillah, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak taat dalam berbuat maksiat kepada Allah, sungguhnya taat itu pada yang ma'ruf. Ini riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai. Tapi ada riwayat yang lain. Dalam riwayat Abu Daud At-Tayalisi disebutkan la ta'ata li basharin fi ma'siyatillahi azza wa jalla, innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada taat kepada seorang manusia pun dalam berbuat maksiat kepada Allah azza wa jalla. Sesungguhnya taat itu pada yang ma'ruf. Semua itu demikian. Apakah itu atasan kita, pimpinan kita, kalau dia menyuruh maksiat enggak boleh taat. Innama ta'atu fil ma'ruf. Dalam riwayat yang lain di sini enggak ada. Di buku ini tidak ada, tapi dalam catatan saya sebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, la ta'ata li ahadin fi ma'siyatillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak boleh taat pada seorang pun juga dalam berbuat maksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dalam riwayat Imam Ahmad juga disebutkan la ta'ata fi ma'siyatillahi tabaraka wa ta'ala. Tidak ada taat dalam berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada yang jelas lagi dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amarakum minal wula bi ma'siyatin fala tuti'u." Kata Nabi SAW, kata Rasulullah SAW, man amarakum minal wula,
siapa saja yang memerintah kalian dari ulil amri bima'siyatin, untuk berbuat maksiat, fala tuti'u, jangan kalian taat kepadanya. Ini jelas nih hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Ahmad. Hadis ini hasan. Dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan hasan sahih. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang kelima. Gitu. Man amarakum minal wulati bima'siyatin fala tuti'u. Apabila ulil amri menyuruh kalian untuk berbuat maksiat, jangan taat. Gitu. Jangan taat. Ya, taat itu hanya pada hal yang ma'ruf. Kemudian juga di halaman 572, untuk melihat di halaman 572. Alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'atu fi ma habba wa kariha illa yu'mara bi ma'siyatin fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci, kecuali jika ia disuruh untuk berbuat maksiat. Jika ia disuruh untuk berbuat maksiat, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, Nasai, Ahmad dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Nas-nas jelas ini, nggak boleh taat. Apakah di atasan, pimpinan, atau di ulil amri, kalau nyuruh maksiat tidak boleh taat. Ya, sampai di sini kajian kita. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.